Tidak menjalankan perintah orang tua, apakah menggugurkan pahala puasa? Iya, karena ini bentuk maksiat besar. Ini adalah kabirun min kabair dzunub. Ya, apa namanya ini? Salah satu dosa besar yang ada. Maka dalam Al-Qur'an kan dikatakan, "Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma." Maka jangan kau katakan ah saja pun enggak boleh. Ya. Kemudian kata fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma, jangan kau hardi. Ah saja enggak boleh. Jadi Al-Qur'an mengatakan kalau ada yang lebih rendah dari perkataan kata para ulama akan Allah sebut itu, tapi itu yang paling rendah dalam bentuk pembantahan kepada orang tua. Kadang-kadang kan, pergi ke sana dulu, nantilah, masa aku aja, gitu kan. Ini bentuk yang apa? Bentuk yang durhaka kepada orang tua. Ingat ya, Anda walaupun sudah punya cucu, Anda anak bagi orang tua. Anda walaupun jenderal, bagi orang tua itu anak. Gitu. Jangan mentang, kalau saya udah punya cucu, masa anak lagi? Anak-anak bagi orang tua. Orang tua pasti memperlakukan Anda sebagaimana anak gitu loh. Jangan mentang-mentang, saya kan udah dewasa, Pak Ustadz, udah punya anak. Bahkan saya pejabat. Anak buah saya banyak di lapangan. Anda di hadapan orang tua anak gitu loh. Bagaimanapun status sosial Anda di hadapan orang tua anak. Makanya kalau kita lihat para ulama ya, para ulama itu, saya lupa di kitab mana, tapi seingat saya adalah ada salah seorang ulama yang ketika memberikan pengajian di hadapan muridnya yang banyak itu, kemudian orang tuanya manggil, "Fulan, labbaik ya ummi, saya ummi." Langsung. Apa kata ibunya? "Kasih makan dulu ayam-ayam itu." Subhanallah. Padahal lagi ceramah gitu loh, lagi live gitu. Mungkin kalau kita yang kayak gitu ya, nantilah, ini lagi live, ini lagi, subhanallah. Tapi dia enggak. Tutup bukunya, tinggalkan, kasih makan ayam dulu. Subhanallah, baktinya kepada orang tua. Kenapa? Karena mereka tahu orang tua itu ada pintu surga. Yang kalau seandainya mereka sudah meninggal, maka tertutup pintu surga itu. Makanya bakti kepada orang tua itu, subhanallah, pahalanya luar biasa dan jannah. Dalam hadis dikatakan bahwa surga itu berada di bawah kaki ibu. Ya. Jadi ini adalah sebuah sebuah hal yang sangat kita sayangkan kadang-kadang di sebagian kaum muslimin, kadang-kadang durhaka kepada orang tuanya. Padahal orang tua nggak bisa kita bayar dengan apapun. Kecuali dia budak lalu kita merdekakan, itu mungkin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari begitu. Tetapi kalau seandainya yang lain nggak kita laksanakan, yang lain yang kita laksanakan yang bukan itu, dia budak lalu kita merdekakan gitu kan, kita beli lalu merdekakan. Yang amalan-amalan yang selain itu nggak bisa membayar ke jasa orang tua. Sehingga ada salah seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar ketika dia menggendong ibunya tawaf dan dia membawanya dari kampung menggendongnya. Wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membayar baktiku kepada orang tua dengan baktiku yang seperti ini? Kata beliau, la wala talqal wahidah. Belum, walaupun hanya bukaan satu waktu engkau dilahirkan. Karena kalau seorang ibu ketika melahirkan ada bukaannya, bukaan 10 gitu ya. Bukaan 1 sampai bukaan 10. Satu bukaan saja pun belum engkau bisa bayar dengan bakti yang seperti ini. Dengan engkau menggendongnya tawaf dan membawanya dari kampung dengan digendong. Belum, subhanallah. Jadi orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi bagi anak. Walaupun kita jenderal, di hadapan ibu kita adalah seorang anak yang dia bisa menyuruh kita apa saja selama itu adalah kebaikan dan ma'ruf.